Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aryandi Ghazali. Nomor induk mahasiswa 19104170121 dari kelas F konversi. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas terstruktur mata kuliah analisis lingkungan bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Tugas yang diberikan adalah berupa menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan video dari YouTube yang sebelumnya telah diberikan melalui link oleh Bapak Adi Mursalin. Di sini ada 2 video dan kedua video tersebut membahas topik seputar TJSL atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau CSR yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility. Kemudian dari masing-masing video tersebut terdapat 7 pertanyaan yang harus dijawab. Baiklah, saya akan langsung ke video yang pertama, yaitu video dari kanal Pengetahuan Fakultas Hukum UGM. Pertanyaannya adalah yang pertama, apa judul video di atas? Jawabannya adalah video tersebut berjudul Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau TJSL. Strip Laurencia Andrini, SHLLM. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah siapa nama pembicara dalam video tersebut? Jawabannya, pembicara dalam video tersebut adalah Ibu Laurencia Andrini, SHLLM. Kemudian nomor 3, apa yang dijelaskan oleh pembicara di dalam video tersebut? Jawabannya adalah pembicara dalam video tersebut menjelaskan pembahasan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah di dalam perseroan terbatas mengenal CSR? Jelaskan jawaban Anda dan alasannya. Jawabannya tidak, karena ada istilah lain yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau TJSL. Kemudian pertanyaan yang kelima, bagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL perusahaan? Jawabannya, TJSL sendiri itu dapat didefinisikan sebagai komitmen dari perseroan untuk ikut serta dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan tersebut, komunitas, dan masyarakat secara umum. Tanggung jawab sosial ini sifatnya wajib bagi perseroan terbatas yang usahanya menggunakan sumber daya alam maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam atau yang berdampak kepada sumber daya alam. Misalnya perusahaan kayu yang usahanya secara langsung menggunakan sumber daya alam di hutan, itu dikategorikan sebagai perseroan terbatas yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam. Ada pula perseroan terbatas yang bahan bakunya tidak menggunakan sumber daya alam, seperti menggunakan bahan-bahan sintetis, tetapi limbahnya berdampak pada kualitas tanah dan air di sekitar pabrik, maka perseroan tersebut dianggap sebagai perseroan terbatas yang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam atau berdampak kepada sumber daya alam. Kemudian pertanyaan yang keenam, siapa saja stakeholders perusahaan perseroan terbatas? Jelaskan. Jawabannya adalah stakeholder di sini adalah pihak-pihak baik individu maupun kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh usaha perseroan terbatas. Stakeholder dapat berupa pekerja atau serikat pekerja, kemudian kreditur, pemerintah, masyarakat maupun lingkungan seperti tanah, air, dan udara. Dan stakeholder juga adalah generasi yang akan datang yang kepentingannya juga harus dilindungi. Berangkat dari pemikiran tersebutlah ide tentang pembangunan berkelanjutan berasal, yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan di masa kini tanpa mengurangi kesempatan bagi generasi di masa depan untuk memenuhi kebutuhannya.
Dengan adanya kewajiban TJSL, diharapkan perseroan terbatas tidak hanya mengambil keuntungan saja dan mengabaikan kepentingan stakeholder yang jelas-jelas berdampak atas aktivitas perseroan tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketujuh atau yang terakhir, apa yang Anda dapat peroleh dari menonton video di atas? Tentu saja saya memperoleh pengetahuan dan wawasan baru mengenai kewajiban perseroan terbatas gitu ya, atau PT gitu, terhadap stakeholdernya, dan yang ternyata sudah diatur dengan jelas dan terperinci di dalam undang-undang. Baiklah, yang selanjutnya adalah video yang kedua, yaitu dari channel redaksi Trans 7 Official. Pertanyaan yang pertama dari video yang kedua adalah apa judul video di atas? Jawabannya adalah berapa besar dana CSR. Kemudian yang kedua, siapa nama pembicara dalam video tersebut? Jawabannya adalah Lianita Ruhyat. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dijelaskan oleh pembicara di dalam video tersebut? Jawabannya, pembicara dalam video tersebut membahas penjelasan tentang dana CSR, apa itu dana CSR, kemudian siapa saja yang berhak menerima dana CSR, kemudian dan bagaimana mekanisme penyalurannya. Pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan CSR? Jawabannya adalah CSR atau Corporate Social Responsibility adalah sebuah konsep yang mewajibkan semua organisasi memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya dengan mengembalikan keuntungan perusahaan kepada masyarakat, mulai dari konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan di sekitarnya. CSR juga berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, termasuk bagaimana perusahaan menimbang dampak sosial dan dampak lingkungan yang timbul dari semua aktivitas perusahaannya. Kemudian pertanyaan yang kelima adalah berapa besarnya dana CSR dalam perseroan terbatas? Nah, untuk besaran dana CSR sendiri itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yaitu antara 2% hingga 3% dari total keuntungan perusahaan. Kemudian pertanyaan yang nomor 6, bagaimana cara memilih kegiatan CSR? Nah, dana CSR itu sendiri dapat digunakan untuk keperluan membangun pendidikan, kesehatan, kegiatan sosial, dan juga pemulihan kondisi lingkungan di kawasan sekitar perusahaannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir atau yang ketujuh adalah apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video di atas? Ya, tentu saja ya, saya memperoleh pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas gitu, mengenai apa itu dana CSR, kemudian besaran dana CSR yang harus disalurkan, dan siapa saja yang berhak menerima dana CSR tersebut, serta bagaimana mekanisme penyalurannya. Baiklah, demikian tugas yang saya buat ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.